يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga iman sehingga kita masih bisa, khususnya saya pribadi masih bisa mengerjakan tugas ini, tugas video pada mata kuliah tafsir Tarbawi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman kejahiliaan menuju zaman yang telah penuh dengan ilmu pengetahuan, cahaya ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati dosen pengajar pada mata kuliah tafsir Tarbawi, Al-Ustaz Dr. Ahmad Bazid LC MAG. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Mappa, nomor hidup mahasiswa 10220180004 yang pada kali ini insya Allah akan memaparkan judul dari tafsir Tarbawi, yaitu kedudukan belajar mengajar dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum masuk pada penjelasan, mari kita dengarkan dan lantunkan bersama-sama bunyi dari lafaz Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Adapun artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, berlapang-lapanglah dalam majelis, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagi kalian. Wa idza qila inshuzu fanshuzu, apabila dikatakan berdirilah maka berdirilah kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian. Adapun asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini yaitu berkenaan dengan beberapa orang yang datang ke majelis pengajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi orang yang terlebih dahulu datang ke majelis Rasulullah SAW itu tidak memberikan tempat untuk orang yang baru datang tadi. Nah, akan tetapi orang yang baru datang ini ternyata orang yaitu veteran perang Badar yang mana Rasulullah SAW itu sangat menghormatinya. Nah, disitulah Rasulullah SAW menyebut si A, si B, bahkan memanggil nama untuk bergeser dan pergi untuk memberikan tempat bagi mereka yang baru datang. Nah, mulai dari situlah muncul isu-isu yang kurang, yang tidak enak didengar. Nah, disitulah turun ayat Quran surah Al-Mujadilah. Adapun tafsir dari Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ini yang pertama yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Nah, artinya apa? Berikanlah tempat kepada orang lain untuk mengikuti majelis itu. Karena dalam majelis merupakan tempat pengajaran, tempat pendidikan, di mana pendidikan itu harus demokratis. Selanjutnya yaitu yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian. Nah, ini adalah jawaban dari barang siapa yang memberikan kelapangan, maka Allah juga akan memberikan kelapangan bagi orang yang memberikan kelapangan. Nah, seperti itu.
Artinya apa? Apabila kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengikuti majelis ilmu itu, tidak ada sama sekali kita dapatkan kerugian, akan tetapi malah kebalikan, malah akan memberikan kita manfaat dan juga kecerahan. Maksudnya bagaimana? Begini, apabila dalam satu masyarakat itu semakin banyak orang terdidik dalam masyarakat itu, maka semakin banyak masukan. Selanjutnya akan makin bertambah, masyarakat itu akan maju, yaitu wa idza qila syuzu fanshuzu, yang artinya apabila dikatakan kepada kalian berdiri, maka berdirilah. Artinya apa? Berdiri dan pergilah dari majelis itu. Hal ini karena pendidikan untuk orang itu sudah cukup. Jadi pendidikan sudah cukup untuk orang itu. Jadi berdiri untuk meninggalkan majelis dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendengarkan pengajaran dan juga pendidikan. Ini artinya bahwasanya pendidikan itu tidak boleh monopoli, akan tetapi harus merata. Selanjutnya yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, orang yang beriman di sini yaitu mereka yang mempercayai, mereka yang meyakini apa yang dinyatakan oleh wahyu atau Al-Quran melalui alat indranya yaitu qalbun, hati. Jadi mereka mempercayai dari hati, meyakininya dari hati bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Quran atau wahyu itu. Kemudian orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ialah mereka yang memperoleh pengetahuan dari alam. Mereka memperoleh pengetahuan itu dari alam. Nah, disinilah yang akan membawanya, dengan ilmunya lah di sini akan membawanya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman baik melalui rasio atau akal tadi maupun hati atau qalbun, itulah yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya beberapa tingkat. Kemudian selanjutnya wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, khabir di sini artinya amat mengetahui, sangat mengetahui. Bahwasanya Allah sangat mengetahui apa yang hamba-hambanya kerjakan. Dalam ayat ini Allah hendak menyatakan bahwasanya ingin melihat bukti dan implementasi dari iman dan ilmu tersebut. Karena iman dan ilmu itu akan berbuah. Nah, buahnya apa? Yaitu perbuatan baik. Perbuatan baik, apabila seseorang tidak memiliki perbuatan baik, maka sama artinya tidak mempunyai iman. Dan terakhir yaitu nilai-nilai yang dapat kita petik dari Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Di sini ada 6 poin yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah pendidikan itu wajib diselenggarakan bagi setiap orang. Yang kedua yaitu pendidikan itu harus demokratis. Artinya apa? Untuk memperhatikan kepentingan semua pihak. Dan yang ketiga yaitu pendidikan itu harus merata, artinya tidak monopoli untuk satu pihak. Kemudian yang keempat, pendidikan itu menentukan kemajuan suatu masyarakat atau suatu bangsa. Kemudian yang kelima, sebagaimana orang beriman, orang berilmu juga akan ditinggikan Allah derajatnya beberapa derajat, karena iman dan ilmu mendorongnya untuk berbuat baik. Kemudian yang terakhir yaitu iman dan ilmu perlu bukti, yaitu perbuatan baik. Perbuatan baik merupakan tolak ukur kualitas iman dan ilmu seseorang. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf untuk memberikan koreksi di kolom komentar di bawah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.